bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mar'atu Solihah. Di sini saya berasal dari program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya membuat video ini sebagai video dari penugasan yang diberikan oleh Bapak Denny Wiratmoko MPD dalam mata kuliah MBKM Kepemimpinan, yaitu video terkait analisis dari suatu pemimpin begitu. Jadi menurut Bernard Bass, kepemimpinan itu adalah suatu proses yang mempengaruhi dan juga pengawalan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengarahkan dan juga mengorganisir pengikutnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan itu ada dua macam, yaitu ada kepemimpinan transformasional dan juga kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan yang melibatkan terkait perubahan sikap, nilai-nilai, dan perilaku pengikut. Sementara untuk kepemimpinan transaksional itu adalah kepemimpinan yang melibatkan terkait pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan begitu. Nah, di sini saya ingin menganalisis terkait salah satu pemimpin yang merupakan tokoh penting yang ada di Indonesia, yaitu ada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun periode 2019 sampai 2024, yaitu ada Bapak Nadiem Makarim dengan nama panjang Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau itu lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Bapak Nadiem ini juga menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura begitu. Jadi sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya yang berada di Singapura pada tahun 2002, ia juga mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics begitu. Nah, setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan juga mengambil gelar Master of Business Administration di Harvard Business School gitu. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, Nadiem juga secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Nah, setelah pagi harinya telah dipanggil oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, dan pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan terkait kabinetnya dengan Nadiem Makarim sebagai Kabinet Menteri Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Jadi beliau itu merupakan salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada periode tahun 2019 sampai 2024, yang telah memberikan kesan dan juga wajah baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Nah, beliau itu juga merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan juga Atika Al-Ghadri. Ayahnya juga berprofesi sebagai seorang aktivis dan juga pengacara terkemuka yang keturunan Minang Arab begitu. Nah, sedangkan untuk ibunya itu adalah putri dari Hamid Al-Ghadri, yakni salah satu seorang perintis kemerdekaan Indonesia yang berprofesi sebagai penulis lepas. Nah, sebelum menjabat menjadi seorang menteri, Nadiem juga dikenal sebagai pengusaha muda yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari keberhasilannya sebagai salah satu founder dan juga CEO dari salah satu aplikasi ride sharing yang paling sering dan paling banyak digunakan, yakni Gojek di Indonesia. Nah, saat menjabat menjadi seorang menteri, banyak dari harapan dari masyarakat Indonesia terkait bagaimana nantinya kebijakan selanjutnya dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Maka sudah sepatutnya Nadiem Makarim membentuk personal brandingnya jauh lebih berbeda dari saat dirinya berprofesi menjadi CEO Gojek dan juga menjadi seorang menteri begitu. Jadi personal branding itu adalah salah satu cara seseorang untuk mempromosikan diri atau karirnya sebagai sebuah merek, yaitu bagaimana kita menunjukkan keunikan dan kualitas diri kita kepada orang lain secara terencana. Nah, jika seseorang dapat mengelola personal brandingnya dengan baik, mereka juga dapat lebih mungkin untuk mendapatkan popularitas yang sesuai dan yang diharapkan oleh mereka gitu. Nah, hal inilah yang awalnya digunakan oleh Bapak Nadiem Makarim
Makarim yang diawali dengan permohonannya ke Presiden Joko Widodo untuk memberikan waktu selama 100 hari dalam menyusun rancangan kedepannya terkait menetapkan konsep, duduk dan juga mendengarkan oleh para pakar pendidikan begitu. Dan dengan sapaan Mas Menteri, bukannya Pak Menteri, dalam pidato kontroversialnya pada saat Hari Guru membuatnya membentuk sebuah personal branding dengan komunikasi yang lebih terbuka dan juga lebih nyaman begitu. Nah, Nadiem juga memiliki konsep kepemimpinan dalam diri pribadinya. Komunikasi yang digunakan beliau itu tergolong sangat cerdas dan juga santun. Nah, dikatakan cerdas itu karena beliau mampu untuk melakukan pendekatan secara psikologis dengan seluruh staf Kemendikbud, dan juga beliau juga menginginkan tidak adanya batasan komunikasi, namun juga tetap dalam koridor sopan dan juga mematuhi kode etiknya gitu. Nah, dikatakan sebagai santun karena di setiap pidato beliau selalu mengucapkan salam dengan sangat lengkap, yaitu salam dalam seluruh bahasa keagamaan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru, merdeka belajar, guru penggerak. Setelah mendengarkan video cuplikan dari pidato singkat dari Bapak Nadiem pada saat upacara bendera tadi, yaitu pada peringatan dari Hari Guru Nasional pada tahun 2019, sangat membuktikan bahwa image Nadiem Makarim itu tetap memiliki ciri khas yang santun dan juga cukup memahami terkait kondisi permasalahan yang ada dalam tubuh dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, salah satu gaya kepemimpinan dari Nadiem Makarim itu adalah gaya kepemimpinan transformasional, yaitu
kepemimpinan transformasional ini juga dapat menciptakan ruang antara pemimpin dan juga bawahannya untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi untuk lembaga pendidikan. Sistem kelembagaan pendidikan juga ikut berpengaruh dari gaya kepemimpinan transformasional ini yang mengedepankan terkait perubahan dengan tetap berpegang pada sisi humanisme. Wajar jika Hag-Basser itu menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional itu sangat penting untuk mewujudkan perbaikan di lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan yang telah dipakai oleh Nadiem Makarim untuk mewujudkan perubahan pendidikan yang lebih relevan. Nadiem juga kerap melaksanakan program penggerak sekolah untuk memajukan visi dan juga pendidikan di Indonesia. Program penggerak sekolah ini juga berfokus pada perkembangan kemampuan siswa secara holistik yang di dalamnya termasuk kemampuan literasi, numerasi, dan juga pendidikan karakter. Nadiem Makarim juga selaku sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia juga mampu menyampaikan kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, contoh kepemimpinan Nadiem Makarim itu juga dapat dilihat pada tanggal 6 Juni tahun 2020, yaitu pada saat para mahasiswa menyampaikan keresahannya mereka yang mereka rasakan terkait kepada pihak Kementerian Pendidikan, yang kemudian Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan memberikan ruang aspirasi kepada mahasiswa agar terciptanya kebijakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nadiem Makarim juga disebut sebagai pemimpin yang visioner karena dilihat dari idenya yang mendirikan Gojek di Indonesia yang dapat dilihat dari perkembangannya beliau sampai saat ini. Nah, jika dikaitkan dengan teori gaya kepemimpinan Nadiem Makarim, beliau juga merupakan sosok pemimpin yang sangat demokratis, disebut sebagai pemimpin yang sangat visioner yang dapat dilihat dari idenya dalam mendirikan Gojek Indonesia dan dapat dilihat juga dari perkembangannya beliau pada saat ini gitu. Nah, jika kita kaitkan ke teori gaya kepemimpinan, Nadiem Makarim itu juga merupakan sosok pemimpin yang sangat demokratis, di mana seluruh pekerjaannya itu beliau senantiasa melibatkan kolaborasi dengan bawahan serta pekerja lapangan untuk membantunya dalam mengambil keputusan. Nah, begitu. Namun tetaplah Nadiem itu juga seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Jadi hanya saja itu Nadiem itu secara sosial adalah seorang public figure yang membuat ia sangat disoroti dalam dunia ini sebagai seorang praktisi pendidikan dan sekaligus seorang Menteri Kemendikbudristek. Nama Nadiem itu menjadi penuh kontroversi dalam mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan begitu. Kurikulum Merdeka itu menjadi salah satu kebijakan kontroversi dalam lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian hasil analisis saya terkait sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Menteri, Bapak Nadiem Makarim. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah atau kurang berkenan di hati para penonton semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.